Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad yang pertama dengan akhiran NIM 075. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas bab terakhir atau bab 7, yaitu materi tentang Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan. Pertama, Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia mengakomodir seluruh aktivitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, termasuk aktivitas ilmiah. Perumusan Pancasila sebagai paradigma ilmu bagi aktivitas ilmiah di Indonesia merupakan sesuatu yang bersifat keniscayaan. Pengembangan ilmu yang terlepas dari nilai ideologi bangsa mengakibatkan sekularisme seperti yang terjadi pada zaman penjarahan di Eropa. Bila pengembangan ilmu tidak berakar pada ideologi bangsa, sama halnya dengan membiarkan ilmu berkembang tanpa arah dan orientasi yang jelas. Upaya Pancasila sebagai pengembangan IPTEK. Pada tanggal 15 Oktober 1987, UGM Yogyakarta menyelenggarakan seminar tema Pancasila sebagai orientasi pengembangan ilmu. Konsep Pancasila merupakan pegangan dan pedoman dalam usaha ilmu pengetahuan, dipergunakan sebagai asas dan pendirian hidup sebagai suatu pangkal sudut pandangan dari subjek ilmu pengetahuan dan juga menjadi objek ilmu pengetahuan. Profesor Dr. Jacob, Pancasila seharusnya dapat membantu dan digunakan sebagai dasar etika ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Ada 5 prinsip besar yang terkandung dalam Pancasila yang mencakup segala persoalan etik dalam ilmu, pengetahuan dan teknologi, yaitu monoteisme, humanisme, dan solidaritas karya negara, nasionalisme dan solidaritas warga negara, demokrasi dan perwakilan dan keadilan sosial. Kemudian, alasan Pancasila sebagai nilai pengembangan IPTEK. Perusakan lingkungan ditimbulkan oleh IPTEK, baik percepatan pembangunan daerah tertinggal maupun upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kemudian ada penjabaran sila-sila Pancasila. Sebagai dasar nilai pengembangan, IPTEK dapat menjadi sarana berpikir untuk mengontrol dan mengendalikan kemajuan IPTEK, serta bertindak masyarakat yang cenderung pragmatis. Kemudian nilai-nilai kearifan lokal yang menjadi simbol kehidupan di berbagai daerah mulai digantikan dengan gaya hidup global seperti sikap bersahaja digantikan dengan gaya hidup bermewah-mewahan, solidaritas sosial digantikan dengan semangat individualistis, serta musyawarah untuk mufakat digantikan dengan voting dan lain-lain. Kemudian peran nilai-nilai Pancasila sebagai pengembangan IPTEK. Pada sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, sila ini melengkapi ilmu pengetahuan dengan menyeimbangkan antara rasional dan irasional, antara rasa dan akal. Juga menempatkan manusia sebagai bagian dari alam semesta. Kemudian sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini memberi arah dan mengendalikan ilmu pengetahuan sesuai dengan fungsinya, yaitu untuk kemanusiaan, tidak hanya untuk kelompok atau lapisan tertentu. Pada sila ketiga, Persatuan Indonesia. Sila ini mengkomplementasikan universalisme dalam sila-sila yang lain sehingga suprasistem tidak mengabaikan sistem dan subsistem. Solidaritas dalam subsistem sangat penting untuk kelangsungan keseluruhan individualitas, tetapi tidak mengganggu integritas. Pada sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini bermakna mengimbangi otodinamika ilmu pengetahuan dan teknologi, eksperimentasi penerapan dan penjabaran ilmu pengetahuan harus demokratis, dapat dimusyawarahkan secara perwakilan sejak dari kebijakan, penelitian sampai penerapan massal. Pada sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini menekankan 3 keadilan yang disebut Aristoteles, yaitu keadilan distributif, keadilan kontributif, dan keadilan komutatif. Keadilan sosial juga menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, karena kepentingan individu tidak boleh terinjak oleh kepentingan semu. Individualitas merupakan landasan yang memungkinkan kreativitas dan inovasi.
Kemudian konsep Pancasila sebagai pengembangan ilmu. Pertama, setiap ilmu dan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di Indonesia tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Kedua, setiap iptek dikembangkan di Indonesia harus menyertai nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal pengembangan iptek itu sendiri. Ketiga, nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan iptek di Indonesia. Artinya, mampu mengendalikan iptek agar tidak keluar dari cara berpikir dan cara bertindak bangsa Indonesia. Kemudian yang keempat, setiap pengembangan iptek harus berakar dari budaya, ideologi bangsa Indonesia itu sendiri yang lebih dikenal dengan istilah indigenisasi ilmu atau mempribumian ilmu. Kemudian yang terakhir, kedudukan Pancasila sebagai landasan pengembangan iptek. Pertama, pengembangan ilmu pengetahuan harus menghormati keyakinan religius masyarakat. Kedua, ilmu pengetahuan ditujukan bagi pengembangan kemanusiaan. Yang ketiga, iptek merupakan unsur yang menghomogenisikan budaya sehingga merupakan unsur yang mempersatukan antar masyarakat. Keempat, prinsip demokrasi akan menuntut bahwa pengurusan iptek harus merata ke seluruh masyarakat. Dan kelima, kesenjangan dalam penguasaan iptek harus berdasarkan prinsip keadilan sosial. Demikian penjelasan singkat dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, baik penjelasan saya dari bab pertama hingga bab ketujuh ini. Dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.